محمدا رسول الله ويقيني. Sahabat Muslim, di bulan Sya'ban ini banyak sahabat kita, kaum muslimin sangat antusias dengan hari atau malam nisfu Sya'ban. Biasanya mereka akan memperbanyak amalan soleh di malam pertengahan Sya'ban, yakni tepat di malam tanggal 15 Sya'ban. Bahkan ada yang berpendapat bahwa malam ini merupakan malam diturunkannya Al-Quran. Lantas, benarkah demikian? Bukannya Allah SWT telah menjelaskan bahwa Al-Quran itu turun di malam Lailatul Qadar, yakni pada bulan Ramadan? Mari simak ulasannya. Di antara kaum muslimin berkeyakinan bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam diturunkannya Al-Quran. Hal ini mereka sadarkan pada perkataan Ikrimah tatkala beliau menjelaskan maksud firman Allah. Sesungguhnya, kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Quran Surah Ad-Dukhan ayat 3 hingga 4. Yang dimaksud dengan malam yang berkahi dalam ayat tersebut adalah malam Lailatul Qadar menurut mayoritas ulama, sedangkan Ikrimah memiliki pendapat yang lain. Beliau berpendapat bahwa malam tersebut adalah malam nisfu Sya'ban. Namun pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran itu turun pada malam nisfu Sya'ban adalah pendapat yang lemah, karena pendapat tersebut telah menyelisihi ayat tegas Al-Quran, yakni dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan atau permulaan Al-Quran. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Dan dijelaskan pula dengan firman Allah, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar. Quran surah Al-Qadar ayat 1. Selain menganggap malam diturunkannya Al-Quran, ada juga yang mengistimewakan malam ini dengan cara memeriahkan dan berkumpul ramai-ramai di masjid. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat bahwa berkumpul di masjid pada malam nisfu Sya'ban dengan mengerjakan sholat, berdoa, atau membaca berbagai kisah-kisah untuk menghidupkan malam tersebut adalah sesuatu yang terlarang, karena jelas tidak ada tuntunannya. Namun bagaimanakah jika menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan sholat di rumah? Sholat yang dikerjakan oleh orang yang rutin melakukan sholat malam di luar malam nisfu Sya'ban, lalu kemudian ia juga melakukan sholat malam di malam nisfu Sya'ban tanpa memberikan tambahan khusus, maka sholat yang dikerjakan orang ini tidaklah apa-apa, karena ia tidak membuat-buat sesuatu yang baru dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada yang sengaja mengkhususkan sholat malam di malam nisfu Sya'ban ini, padahal dia tidak pernah mengerjakan sholat malam di malam-malam sebelumnya. Syekh Abdul Aziz bin Abdillah bin Bas mengatakan, hadis yang menerangkan keutamaan malam nisfu Sya'ban adalah hadis-hadis yang lemah, yang tidak bisa dijadikan sandaran. Adapun hadis yang menerangkan mengenai keutamaan sholat pada malam nisfu Sya'ban, semuanya adalah berdasarkan hadis palsu atau maudhu. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh kebanyakan ulama. At-Tahdhir minal bid'ah. Ingatlah, Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Intinya, tidak ada amalan khusus di malam nisfu Sya'ban, karena tidak ada tuntunannya. Namun kita bisa memperoleh pahala dengan cara memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban, sesuai dengan riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW puasa 1 bulan penuh kecuali pada bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau SAW puasa lebih banyak dalam sebulan dibandingkan dengan puasa beliau SAW pada bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, katakanlah wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu berpuasa selama sebulan dari bulan-bulan lainnya di bulan Sya'ban. Lalu Nabi SAW bersabda, bulan Sya'ban adalah bulan di mana manusia mulai lalai, yaitu di antara bulan Rajab dan Ramadan. Bulan tersebut adalah bulan dinaikannya berbagai amalan kepada Allah, Rabb semesta alam. Oleh karena itu, aku amatlah suka untuk berpuasa ketika amalanku dinaikkan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Di antara rahasia kenapa Nabi SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban adalah karena puasa Sya'ban adalah ibarat ibadah rawatib atau ibadah sunnah yang mengiringi ibadah wajib. Sebagaimana sholat rawatib adalah sholat yang memiliki keutamaan karena dia mengiringi sholat wajib sebelum atau sesudahnya. Demikianlah puasa Sya'ban. Bagi yang ingin menjalankan puasa Sya'ban,
tidak perlu mengkhususkan hari tertentu. Puasanya bebas kapanpun sesuai hari yang ia mampu. Mengenai puasa setelah pertengahan Sya'ban, diperbolehkan karena tidak ada larangannya. Namun larangan berpuasa justru jatuh pada 1-2 hari sebelum Ramadan. Sebagaimana riwayat dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa 1-2 hari sebelumnya, kecuali seseorang yang memang sudah biasa berpuasa sunnah, maka silahkan berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Muslim, demikianlah penjelasan tentang malam nisfu Sya'ban dan amalan apa yang bisa diamalkan di bulan Sya'ban. Untuk itu, beramallah sesuai dengan yang telah disyariatkan. Jangan membuat-buat sesuatu amalan karena jelas amalan tanpa tuntunan akan tertolak. Hal ini juga menjerumuskan pelakunya ke dalam perbuatan dosa. Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini, karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya.